Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Untuk mengawali pernikahan maka diperlukan perkenalan atau ta'aruf. Dan perlu dibedakan bahwa ta'aruf bukanlah pacaran. Karena ta'aruf adalah tahap untuk mengenal, dan untuk mengenal tidak harus seorang laki-laki langsung mengenal calon istrinya. Dia bisa minta bantuan orang lain, misalnya adiknya, buliknya, atau ibunya, untuk mengenal siapa yang akan dinikahinya kemudian. Demikian sebaliknya, maka mengajak kepada keluarga-keluarga muslim, muslimah, pemuda-pemuda muslim untuk mampu menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, karena apapun yang Allah SWT larang pasti ada sesuatunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Shalawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan shalawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Kembali di acara Ngopi Slow, ngobrol perkara Islam dengan santai di channel PMT TV Poltek Muhammadiyah Kota Tegal. Pada kesempatan Ngopi Slow kali ini saya menyampaikan materi tentang pacaran. Kita mulai dari Al-Quran Surah Al-Isra ayat yang ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Di dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32 ini Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman bahwa orang-orang yang beriman dilarang untuk mendekati perzinahan, karena perzinahan adalah perbuatan keji dan jalan yang amat buruk. Allah SWT juga telah menyampaikan di dalam Al-Quran Surah Ali Imran bahwa manusia itu punya potensi untuk mencintai. Allah menyampaikan, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal has dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dihiasi, diberikan perhiasan bagi manusia, zuyyina lin-nas hubbus syahawati, memiliki kecintaan kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta yang banyak seperti emas, perak, kendaraan, binatang ternak, sawah ladang. Dan ini adalah fitrah yang tidak bisa dihindarkan dari hati manusia. Lah mencintai inilah yang kemudian membuat manusia ingin mendapatkan kasih sayang atau mengasihi. Ketika Allah memberikan bakat kecintaan kepada laki-laki, berarti laki-laki ingin mengasihi wanita. Ketika Allah memberikan bakat kecintaan kepada wanita, berarti wanita ingin mengasihi laki-laki. Untuk mendapatkan fitrah ini, maka Allah SWT membuat syariat di dalam Al-Islam yang disebut dengan nikah. Allah ingatkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat yang ketiga, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba wa illam ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Ini adalah syariat yang dilegalkan oleh Allah agar laki-laki perempuan bisa melakukan hubungan yang sah, baik dalam pandangan agama maupun di dalam pandangan negara. Untuk mengawali pernikahan maka diperlukan perkenalan atau ta'aruf.
Dan perlu dibedakan bahwa ta'aruf bukanlah pacaran. Karena ta'aruf adalah tahap untuk mengenal, dan untuk mengenal tidak harus seorang laki-laki langsung mengenal calon istrinya. Dia bisa minta bantuan orang lain, misalnya adiknya, miliknya, atau ibunya, untuk mengenal siapa yang akan dinikahinya kemudian. Demikian sebaliknya, seorang wanita tidak harus berkenalan langsung dengan calon suaminya, tetapi dia bisa minta tolong kepada ayahnya, kepada kakaknya yang laki-laki, kepada pamannya, untuk bisa mencari tahu siapa yang akan nanti dipilih sebagai calon suaminya. Karena ketika ta'aruf kemudian dimaknai pacaran, maka lebih mendekati ke arah hal yang diharamkan oleh Allah. Ketika seorang laki-laki berkenalan dengan seorang wanita, ditindaklanjuti dengan pertemuan, ngobrol berdua misalnya, di situ telah terjadi khalwat. Sementara Rasulullah melarang seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan tanpa ada mahram. Maka khalwat ini yang kemudian mengantarkan seseorang kepada perzinahan. Kemudian di kalangan remaja, budaya pacaran ini pun beraneka ragam, tergantung budaya, tergantung pendekatan keagamaan yang telah mereka miliki. Maka supaya aman, lebih baik untuk tidak melakukan pacaran sebelum ada pernikahan. Kembali kepada larangan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat yang ke-32, Allah melarang mendekati perzinahan dan pacaran yang dilakukan oleh generasi-generasi sekarang dengan cara-cara mereka yang berdekat-dekatan, berdua-duaan merupakan pintu untuk masuk ke sana. Maka mengajak kepada keluarga-keluarga muslim, muslimah-muslimah, pemuda-pemuda muslim untuk mampu menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, karena apapun yang Allah SWT larang pasti ada sesuatunya. Perzinahan dilarang karena ada efek di samping dosa yang besar, juga ada efek sosial, ada efek bagi wanita ketika terjadi kehamilan, ada efek yang lain yang tentu tidak diinginkan oleh siapapun. Mungkin ini bisa kembali mengingatkan kita untuk bisa menghindarinya. Tetaplah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dilindungi, tidak melakukan apa yang telah Allah larang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.